Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, hukum menyentuh mushaf. Sekali lagi kita mesti membedakan antara hukum membaca atau melafalkan ayat dengan apa yang akan kita bahas sekarang, yakni menyentuh mushaf. Hukum menyentuh mushaf ini berlaku bagi siapa saja. Mau dia baca, mau dia tidak baca, maka hukumnya sama. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan mushaf? Kita mesti tahu dulu dong, apa yang disebut dengan mushaf. Mushaf itu adalah segala sesuatu yang tertulis di atasnya ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk tilawah atau belajar. Maka termasuk mushaf itu adalah lauh. Lauh itu papan tulis kecil yang biasa digunakan oleh saudara-saudara kita di Afrika. Mereka nggak pakai buku tapi pakai lauh. Atau papan tulis yang besar yang ditulis ayat-ayat Al-Quran untuk tilawah atau untuk belajar. Misalnya kita nulis Qul a'udzu birabbin nas, nanti dibaca bareng-bareng oleh murid-murid kita. Maka dia pada saat masih ada ayat Al-Qur'annya termasuk hukumnya hukum mushaf. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang tidak digunakan untuk tilawah, tidak digunakan untuk belajar, namun dia tertulis atau tercetak pada sesuatu, maka tidak termasuk mushaf. Seperti apa? Misalnya seperti ada ayat Al-Quran ditulis di baju atau di kain untuk apa? Untuk tabarruk, gitu, untuk jimat, begitu ya. Atau misalnya dinding yang dia berupa hiasan, bukan untuk tilawah, kaligrafi saja begitu. Atau misalnya di dinar, dirham, atau di makanan ada ayat Al-Quran, maka semuanya bukan mushaf. Boleh dibawa, boleh dipegang oleh siapa saja. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam At-Tibyan ya memberikan keterangan dari para ulama bahwa kalau misalnya ada makanan atau roti ditulis di atas ayat-ayat Al-Quran boleh dimakan. Begitu. Lalu bagaimana dengan mushaf atau ayat-ayat Al-Quran yang ada pada program HP di laptop dan lain sebagainya? Maka di sini para ulama kontemporer berbeda pendapat ya, karena di zaman Nabi tidak ada. Ya, mereka ada yang menilai atau menganalogikan laptop dengan HP ini diibaratkan cermin, jadi boleh disentuh, dibawa, silahkan, karena hanya bayangan saja. Adapun sebagian ulama yang lain berpendapat tidak, dia hukumnya beda dengan cermin, karena ada di dalamnya, begitu. Selama program Al-Qur'annya terbuka, maka dia hukumnya hukum mushaf. Seperti itu. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apalagi memang mushaf yang ada atau tulisan Al-Qur'an yang ada dalam laptop ataupun dalam HP ini kan digunakan ya buat tilawah, buat belajar, dan lain sebagainya. Baik, kalau kita sudah tahu apa itu mushaf, yang tergolong mushaf itu apa saja, bagaimana hukum menyentuhnya? Maka di sini bagi orang yang berhadas kecil dan juga orang yang junub, menurut mayoritas ulama haram menyentuhnya. Mau dia menyentuhnya itu langsung begitu ya seperti ini, atau menyentuhnya itu misalnya dengan tali kemudian diikat di bawah, atau menyentuhnya itu misalnya dia dimasukkan ke dalam sebuah kantong, kantongnya dibawa, maka ini tidak diperbolehkan menurut kebanyakan ulama. Adapun menurut sebagian ulama boleh kalau pakai penghalang seperti kain atau penghalang seperti sarung tangan. Nah, sebagian ulama memperbolehkan hanya menyentuh. Kalau membawanya maka ini tidak diperbolehkan, kecuali kalau memang misalnya kita bawa tas begitu ya, misalnya kita bawa tas ya, seperti ini, dimasukin mushafnya, dan niat bawa tas ini bukan cuma niat bawa mushaf doang, tapi memang bawa barang-barang yang banyak dan salah satunya adalah mushaf, maka yang seperti itu tidak masalah kita menyentuh dan membawa tasnya ya, begitu. Adapun bagi wanita yang haid atau nifas, maka menurut mayoritas ulama haram menyentuh mushaf. Haram menyentuh mushaf. Ini menurut mayoritas ulama. Namun madhab Imam Malik ini ada pengecualian bagi siapa? Bagi para pelajar atau pengajar Al-Quran dalam konteks belajar mengajar. Maka dipersilahkan, ada keringanan. Tapi kalau misalnya kita lebih berhati-hati ya jangan sentuh. Atau misalnya kita ikut pendapat madhab yang lain, bolehlah kalau begitu hanya sekadar ketika belajar saja pakai apa? Pakai sarung tangan. Tapi beda dengan membawa, ya ini menyentuh. Kalau membawa, mayoritas ulama berpendapat tidak diperbolehkan, diharamkan. Membawa itu, ya ini membawa itu kita ngambil, ditenteng, dibawa, ya itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Kalau sekadar menyentuh, membolak-balikan halaman, maka menurut madhab Imam Malik ini diperbolehkan bagi pengajar atau pelajar Al-Quran. Adapun mayoritas ulama tidak boleh, kecuali kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i itu pakai apa? Pakai alat yang terpisah dari tangan, maka ini diperbolehkan disentuh, ya buka halamannya itu diperbolehkan. Sebagian ulama membolehkan apabila ada kain, tidak perlu pakai kayu seperti ini ya, walaupun dia pakai kain atau sarung tangan saja sudah cukup. Dan sebagian ulama yang lain pakai kayu seperti ini atau pakai pena seperti ini juga tidak diperbolehkan kalau dia masuk kategorinya kategori hamal, kategori membawa. Ketika membolak-balikan halaman kan ada terbawa tuh ya,
terpanggul begitu kan ya, maka ini sebagian ulama tetap tidak memperbolehkan. Ya, kecuali kalau memang dalam keadaan darurat, misalnya ada mushaf mau terjatuh, ada mushaf mau tenggelam, ada mushaf mau terbakar, ya boleh bagi siapapun untuk menyentuhnya. Dan kalau tidak ada air bagi orang-orang yang berhadas kecil ataupun yang junub, maka diperbolehkan tayamum untuk menyentuh mushaf. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bagaimana kalau mushafnya sudah tercampur atau ayat-ayat Al-Qur'annya itu sudah tercampur, di dalamnya ada ayat Al-Qur'an, ada tajwidnya, ada qiraatnya, ada tafsirnya dan lain sebagainya, maka di sini menyentuh tulisan Al-Qur'an yang ada tambahannya atau buku yang di dalamnya ada ayat Al-Qur'an dan juga ada tambahannya dilihat. Apabila ayat Al-Qur'annya lebih banyak, ya kita perkirakan saja lah ya. Dari satu halaman ini misalnya per halamannya lebih banyak Al-Qur'an atau lebih banyak tambahannya, atau misalnya kita gabungkan dari keseluruhan ini lebih banyak ayat Al-Qur'an atau lebih banyak tambahannya, apakah lebih banyak tafsirnya, terjemahnya termasuk di dalamnya, atau tajwid atau qiraatnya. Kalau memang Al-Qur'annya kalau dihitung-hitung diperkirakan lebih banyak, maka hukumnya hukum mushaf yang nggak boleh disentuh begitu. Namun adapun apabila tambahannya lebih banyak, terjemahannya lebih banyak, komposisi terjemahannya itu lebih banyak. Misalnya terjemahannya dari seluruh mushaf ini 60%, sedangkan Al-Qur'annya hanya 40% saja. Atau misalnya lebih banyak tafsirnya, atau misalnya lebih banyak tambahan-tambahan yang lain, pokoknya intinya begitu, maka hukumnya bukan hukum mushaf. Jadi hukum buku biasa. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini mungkin ringkasan berkaitan dengan menyentuh mushaf dan juga membaca Al-Qur'an bagi orang yang berhadas, haid atau junub. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.